siang, Bu. Kami dari kelompok analisis lingkungan. Saya Citami Sinaga dengan NIM 14S1933 sebagai pewawancara. Nama saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006 dengan sebagai wawancara juga. Saya Noel Riki Aprianto dengan NIM 14S19020 sebagai pewawancara juga. Nama saya Kenny Sibarani dengan NIM 14S19004 sebagai pewawancara. Nama saya Niko Felix Nambela, Bu, dengan NIM 14S19016 sebagai narasumber pemilik perusahaan, Bu. Terima kasih. Oke, selamat pagi, Pak. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Del. Jadi ada beberapa hal maksud dan tujuan datangnya kami ke tempat Bapak. Pak Niko, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan mengenai perusahaan yang Bapak pimpin sekarang ini, Pak. Apakah boleh kami minta waktunya Bapak sekitar 10 hingga 15 menit, Pak, untuk bertanya mengenai beberapa hal tentang perusahaan Bapak? Iya, boleh, silakan. Oke, Pak. Sebelumnya, Pak, kami boleh tahu nggak nih, Pak, apa nih perusahaan yang Bapak pimpin ini boleh Bapak kenalkan nggak, Pak, sama kami, Pak? Silakan, Pak. Jadi kan, Dek, perusahaan PT PLN Persero itu perusahaan penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Jadi untuk arti perseroan menyediakan sebagian besar listrik infrastrukturnya untuk masyarakat Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan retail. Jadi perseroan ini sudah termasuk produser listrik terbesar di Indonesia, dan sampai dengan 31 Desember 2016, perseroan memiliki kapasitas pembangkit tenaga listrik sekitar 43,294 megawatt. Itu saja. Jadi yang listrik inilah, perseroan inilah perusahaan paling besar untuk penyediaan listrik seluruh negara Indonesia kita. Oke, Pak. Terima kasih untuk perkenalan Bapak mengenai perusahaan yang Bapak pimpin sekarang ini. Oh iya, Pak, untuk resiko terhadap kinerja keuangan perseorang, Pak, dan juga materialnya itu kira-kira apa ya, Pak? Jadi risiko utama untuk keuangan dan materialnya yaitu perseroan itu merupakan badan usaha milik negara yang dikelola pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan menyediakan pasokan listrik ke masyarakat Indonesia. Jadi risiko-risikonya sebagai contohnya ada beberapa. Apabila harga BBM, gas alam atau batu bara naik, beban usaha perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap usaha hasil perseroan. Yang kedua, ketidakmampuan perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya. Yang selanjutnya, perseroan telah melakukan perubahan pencatatan PJBL sehingga mengakibatkan informasi keuangan perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk dibandingkan. Yang selanjutnya, keterlambatan atau kendala dalam proses hak atau tanah dapat mengganggu rencana ekspansi perseroan. Sebenarnya banyak lagi, atau menurut kalian masih perlu saya jelaskan? Boleh, Pak. Terserah Bapak aja, Pak. Sebebasnya Bapak. Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas boleh ditagihkan oleh perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh pemerintah. Keterlambatan penyediaan produk transmisi juga gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis perseroan kita. Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan pemerintah atau persetujuan terkait lainnya, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batu bara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha perseroan. Itu saja untuk dampaknya. Jadi untuk risiko umumnya,
Ada juga untuk risiko umum. Risiko umumnya perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis perseroan. Yang kedua, penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi perseroan. Untuk risiko investasi yang berkaitan dengan opsi obligasi dan sukuk ijarah, ada satu, risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari perseroan untuk melakukan pembayaran bunga obligasi atau cicilan imbalan ijarah serta pokok obligasi atau sisa imbalan ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan obligasi dan sukuk ijarah yang merupakan dampak dan dari memburuknya kinerja dan perimbangan perusahaan kami. Terima kasih. Pak, izin bertanya juga ya Pak. Untuk faktor-faktor pertimbangan perseroan ini apa aja ya Pak? Mohon diulang lagi pertanyaannya. Pernah tadi. Untuk faktor-faktor pertimbangan perseroan ini apa saja ya Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk faktor-faktor yang berpengaruh kegiatan usaha tentang perseroan, bukan? Pertama, faktor dukungan dari pemerintah yang kuat dan telah terbukti. Jadi dukungan dari pemerintah Indonesia kepada kami, yaitu pilihan perseroan, akan tetap kuat di masa mendatang, mengingat peran perseroan yang strategik dan kritikal dalam hal penyediaan listrik bagi negara. Dukungan meliputi program subsidi, margin PSO, Public Service Obligation, jaminan untuk pinjaman sehubungan dengan program percepatan, fast track program, FTP, dan pinjaman lunak. Seperti kita lihat pada tahun 2016, berdasarkan persetujuan Parlemen DPR, pemerintah telah melakukan penanaman modal sebesar 23,6 triliun dan memberikan subsidi listrik sebesar 60,4 triliun. Jadi sejak 1 Januari 2015, pemerintah telah secara efektif menghapus subsidi untuk sebagian besar pelanggan perseroan dengan menerapkan penyesuaian tarif otomatis yang didasarkan pada perhitungan bulan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, fleksibilitas keuangan yang kuat. Faktor yang kedua, fleksibilitas keuangan yang kuat, yang dimana kemampuan perseroan, kemampuan usaha kami untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk keperluan pembiayaan kembali utang-utangnya yang dianggap kuat. Yang selanjutnya faktornya posisi pasar yang superior. Perusahaan kami menguasai 79% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional di tahun 2016 dan masih merupakan satu-satunya persero, satu-satunya penyedia jaringan transmisi dan distribusi listrik. Perseroan juga diberikan kesempatan pertama untuk menyediakan bagi kepentingan publik di area baru, yang artinya sudah bisa adik-adik bayangkan bagaimana pentingnya persero, karena hanya persero satu-satunya mendistribusi listrik di seluruh Indonesia. Dan faktor yang terakhir, permintaan terhadap listrik yang bertumbuh didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk. Kita kan sudah tahu semakin tahun jumlah penduduk semakin meningkat, bukan? Permintaan terhadap listrik di Indonesia diperkirakan akan bertumbuh sekitar 6% per tahun. Bayangkan per tahun 6% dalam jangka waktu menengah. Selain peningkatan permintaan dari daerah Jawa Bali yang mendominasi permintaan secara keseluruhan, permintaan akan listrik dari daerah di luar Jawa Bali juga meningkat seiring dengan peningkatan bisnis perkebunan dan pertambangan. Sebagai pemain lama dan produsen listrik yang paling besar, yaitu kami PT PLN Persero, akan mendapatkan keuntungan yang paling besar dan tingginya permintaan listrik ini. Kita lihat kampung-kampung juga sudah semakin maju, seperti di Kabupaten PT saya ini, semakin hari kepentingan listrik akan semakin meningkat. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Saya ingin bertanya lagi Pak. Apa saja beban bahan bakar
dan pelumas di PT PLN ini ya Pak. Sekian Pak. Jadi untuk beban bahan bakar kita sudah tahu, namanya juga PT PLN, kita kan hanya mengandalkan pembangkit listrik saja, ya bukan? Jadi kita memakai beberapa pembangkit listrik, ada pembangkit listrik tenaga air, ada juga pembangkit listrik tenaga panel. Terima kasih. Oh, kalau begitu Pak, bagaimana dengan resiko suku bunganya Pak? Dan kebijakan dari pemerintah bagaimana Pak? Tunggu. Tinggi. Pemerintahnya Pak. Jadi untuk perusahaan dan identitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang memiliki exposure terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap memberikan exposure dan risiko suku bunga nilai wajar. Manajemen risiko yang dilakukan perseroan perusahaan kami adalah dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengembang. Perseroan memiliki exposure terhadap perubahan tingkat suku bunga, terutama terkait dengan hutang tingkat bunga mengembang jangka panjang. Kita lihat pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah hutang kami mencapai 274.513 miliar, di mana sebesar 147.333 miliar atau 53,7% dari saldo hutang perseroan untuk tahun 2016 meningkat suku bunga tetap. Terima kasih. Ingin bertanya lagi Pak, untuk risiko utama untuk risiko utama yang signifikan terhadap keberlangsungan perseroan ini apa aja ya Pak? Jadi untuk risiko utama yang pertama kali, perseroan merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat Indonesia. Jadi risikonya pemerintah adalah salah satunya pemegang saham perseroan dan melalui perwakilannya pemerintah akan terus memiliki pengendalian atas perseroan. Jadi risiko usahanya, coba kalian bayangkan jika perusahaan Anda pemerintah yang mengatur, yang artinya risikonya dapat Anda tanggung sendiri jika kalian mengalami kerugian, mungkin akan dibantu juga oleh pemerintah. Dan risiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan. Apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya Pak. Namun saya juga mau bertanya nih Pak, dari yang Bapak jelaskan sebelumnya, apakah ada perizinan maupun dari perseroan itu maupun entitas anaknya Pak? Apakah ada perizinannya Pak? Demikian pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Mohon dijawab Pak. Jadi untuk perizinannya, kita kan sudah tahu usaha-usaha kecil pun juga harus memiliki perizinan seperti toko, kedai gitu kan. Jadi kami sudah perusahaan besar pastinya akan memiliki perizinan dari daerah-daerah tertentu atau dari perusahaan-perusahaan tertentu atau pada organisasi-organisasi tertentu yang berada pada daerah tersebut. Jadi akan saya sebutkan beberapa contoh perizinannya. Untuk
ada juga perizinannya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan listrik. Khusus pasal berikut, pasal 8 yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai rencana umum ketenaga listrikan dan rencana usaha penyediaan listrik. Dan yang pasal 14 ayat 1 menyatakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik disusun dengan pemerintahan rencana umum ketenaga listrikan. Jadi masih banyak lagi izin. Itu saja yang mungkin lebih detail untuk adik-adik semua. Maaf agak ribut karena mesin dari perusahaan kami lagi nyala. Baik Pak, tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Saya ada mengajukan pertanyaan yang terakhir Pak nih. Kalau ada perizinannya Pak, apakah ada kepengurusan maupun pengawasan dari perseroan ini dalam perseroan yang Bapak tangani sekarang Pak? Apakah ada pengawasannya Pak? Mohon diulang dulu pertanyaannya, Dek. Kayak maksud saya Pak gini, kan pasti kalau ada perizinan pasti ada kepengurusan maupun pengawasan dari perseroan yang Bapak tangani sekarang. Kira-kira bagaimana Pak kepengawasannya Pak? Terima kasih Pak. Atau ada mungkin nama-namanya atau siapa gitu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Jadi kan kita udah tahu pasti ada yang menguruskan. Nggak mungkin ada kita cuma ambil pekerja baru mereka yang mengerjakan. Harus adalah kita yang mengerjakannya. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan beberapa orang yang bekerja di sana atau kepengurusannya. Jadi sesuai dengan anggaran perseroan dikelola dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih. Jadi nggak cuma satu. Apabila diangkat lebih dari satu orang direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai direktur utama. Jadi pengangkatan ini ada juga diatur dalam peraturan OJK nomor 33.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Jadi untuk dewan-dewannya akan saya bacakan atau akan saya bilang beberapa dewan-dewan saya. Dewan komisaris utama Hasan Bisri, komisaris independen, Owe Groseno, komisaris independen, Darmono, komisaris Jerman, komisaris Harry Setio Nugroho, komisaris Budiman, komisaris Arlosios Klikro, komisaris Rional Silaban. Untuk direktur utama Sofian Basir, direktur Sarwono Sudarto, direktur Nasri Sibayang, direktur Supangkat Iwan Santoso. Dewan komisaris Hasan Bisri, komisaris ini warga negara Indonesia. Jadi untuk komisaris dan direktur utama kita adalah warga negara Indonesia. Mungkin itu saja yang untuk penjelasannya tentang komisaris. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Mohon maaf sebelumnya ya Dek, ribut kali kilang perusahaan kami. Oh iya Pak, tidak apa-apa, tidak masalah Pak. Kami juga minta maaf jika ada perkataan maupun perilaku kami yang kurang mengenakan Bapak, mulai dari tadi hingga sekarang. Terima kasih atas wawancaranya pada hari ini Pak. Jadi semoga lah adik-adik semua bisa tahu tentang perusahaan ini dan semoga kalian nanti bisa masuk bekerja di PT PLN Persero ini. Amin Pak. Amin Pak. Terima Kalian kasih. juga dalam belajar harus semangat. Minimal IP harus 3. Baik. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya ya Pak. Oke, terima kasih.